Oke, berikutnya adalah tipe data primitif. Apa itu tipe data? Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Sedangkan tipe data primitif adalah tipe data sederhana yang hanya memiliki sebuah value dan tidak memiliki properti maupun metode. Ini namanya metode kurang 1D di sini ya. Tipe data primitif di JavaScript yang pertama adalah string ya. String itu adalah sebuah rangkaian dari beberapa karakter dan digunakan untuk teks. Contoh adalah var str sama dengan kirata media atau var str kirata media. Jadi string bisa menggunakan single quote yang atas atau menggunakan double quote. Itu adalah string. Yang kedua adalah number, yaitu adalah angka yang ditulis dengan koma desimal atau tidak. Ya, pokoknya dia ada koma atau tidak, maka dia disebut number. Contoh adalah var A sama dengan 350 atau var B 14,75. Ya, ini harus diingat karena di bahasa yang lain untuk yang bulat sama desimal itu dibedakan tipe datanya. Tapi di JavaScript sama aja. Mau dia desimal atau bulat, dia dianggap sebagai tipe data number. Berikutnya adalah tipe data logic. Tipe data boolean yaitu tipe data logic yang hanya bisa bernilai true atau false. Contohnya adalah var A sama dengan 10 sama dengan 20. Nah, kita belum belajar operator perbandingan ini, jadi nanti saja kita perjelas di operator-operatornya. Berikutnya adalah tipe data null. Null berbeda dengan nol. Null berarti kosong atau tidak ada. Itu adalah null. Contohnya adalah var A sama dengan null. Maka akan menghasilkan tipe data null. Undefined, tipe data dari sebuah variabel yang belum memiliki sebuah nilai. Contohnya adalah var A console.log A. Oke, kita coba buktikan dengan codingan. Contoh var string sama dengan contohnya adalah var string hello world. Ya, kita lihat console.log menggunakan type of string. Kok berisik mah? Masuk suaranya. Kok masuk sih mah suaranya? Oke, maaf. Nah, ini adalah tipe datanya string. Ya, kalau kita ganti dengan kutip satu, kita simpan, hasilnya pun tetap string. Jadi kita bisa mengetahui bahwa variabel tersebut tipe data apa menggunakan perintah type of. Type of dalam kurung nama variabelnya. Contoh lagi adalah A sama dengan 120. Jadi kalau kita ini simpan, maka dia menghasilkan number, ya, tipe data number. Atau kita tambahkan 90.
maka sama aja hasilnya adalah number. Ya. Berikutnya adalah tipe data boolean. Ya. Var A sama dengan true, contohnya. Saya simpan, maka hasilnya adalah boolean. Atau dia sebuah hasil perbandingan. A sama dengan apakah 30 lebih besar daripada 20? Saya simpan, maka hasilnya adalah boolean. Berikutnya adalah tipe data apa tadi? Tipe data nol, ya. Contohnya adalah A sama dengan 0. Kalau kita simpan, maka hasilnya adalah objek, ya, objek 0. Oke. Contoh adalah seperti A sama dengan ini. Sama aja, jadi menghasilkan objek-objek 0. Jadi 0 adalah sebuah objek, nanti ingat. Oke, berikutnya ada perintah undefined. Nah, ini paling sering banget kalau kita menemukan error, ya. Apa yang dimaksud dengan tipe data undefined? Yaitu adalah sebuah variabel yang tidak mempunyai nilai. Contohnya di sini variabel A. Ini kan belum ada nilainya. Jadi kalau kita simpan, maka adalah tipe datanya adalah undefined. Di undefined adalah tipe data yang belum mempunyai sebuah nilai. Berikutnya adalah objek. Objek dalam JavaScript didefinisikan sebagai mutable property collection. Artinya adalah sekumpulan properti ciri khas yang dapat berubah nilainya. Karena nilai-nilai selain tipe data dasar merupakan objek, maka array adalah objek, fungsi adalah objek, regular expression juga adalah objek, segala tipe buatan pengembang tentunya juga adalah objek. Sebenarnya kalau untuk objek itu adalah ada bahasan tersendiri, yaitu adalah OOP-nya, Object Oriented Programming. Ini hanya pengantar dari segi tipe data, ya. Selain ada tipe data primitif, ada juga objek, ya. Nah, kalau kita ilustrasikan, objek itu adalah benda yang nyata maupun tidak nyata di dunia nyata, gitu. Contohnya adalah mikrofon, itu adalah objek. Terus apalagi keyboard, monitor, orang, kita, itu adalah objek. Tetapi dalam pemrograman, selain benda yang terlihat, yang tidak terlihat pun adalah objek. Contoh adalah transaksi, pembayaran, payroll maksudnya, itu adalah semua objek. Ya. Nah, setiap objek tentu dia mempunyai ciri khas yang disebut dengan properti atau atribut. Contohnya monitor ukuran 30 inch. Nah, ukuran itu adalah ciri khas atau properti. 30 inch itu adalah nilai atau value dari properti ukuran. Warna hitam. Nah, warna itu adalah properti, hitam itu adalah isi dari propertiesnya. Itu adalah objek. Objek juga dia mempunyai perilaku. Ada sesuatu yang dapat dilakukan. Contohnya, kalau orang berjalan, makan, tidur, main, kayak gitu. Ya. Kita ilustrasikan sebagai ini adalah objek, ya, objek kucing. Dia punya properti nama, jenis, warna, sama bulu. Nah, ini adalah semua properties. Yang jazz, Persia, coklat tebal itu adalah isi dari propertiesnya. Sedangkan yang sebelah kanan,
makan, lari, meong, itu adalah metodenya, ya, metode sesuatu yang dapat dilakukan oleh si kucing ini, namanya adalah metode. Untuk membuat sebuah objek dalam JavaScript, maka kita menggunakan var atau let atau cons diikuti dengan nama objeknya, terus sama dengan buka kurung kurawal diikuti dengan nama properti sama isi propertiesnya, ya. Begitu juga dengan nama metode sama metodenya. Contohnya sini adalah var kucing sama dengan nama Jess, jenis Persia, warna coklat, bulu tebal, makan functionnya apa, ini belum ada functionnya, lari juga function, meong juga ada function. Coba kita akan coba langsung. Contoh, kita punya var, punya objek kucing, ya, sama dengan isinya adalah tadi nama Jess. Antara properti dan isinya, ya, kita pisahkan dengan titik 2, sedangkan antar propertiesnya kita pisahkan dengan koma. Maksudnya pasangan antara properti sama isinya kita pisahkan dengan koma. Nama Jess, warna adalah coklat, terus kita kasih umurnya berapa, 2 tahun, terus dia punya kemampuan untuk apa nih, contohnya lari gitu, lari. Take 2, kita buat functionnya contohnya returnnya larinya cepat sekali. Berikutnya dia punya meong, artinya dia bisa bersuara. Kita buat functionnya return suaranya gimana, meong gitu ya, masih aja. Oke, ini jangan lupa antar properti atau metode dan pasangannya kita bisa dengan koma. Oke. Ini sudah buat objek kucing, ya, dengan properti sama metodenya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, cara mengaksesnya adalah contohnya kita mau mengambil data namanya, ya, berarti adalah console titik log dalam kurung kucing titik diikuti dengan nama, ya. Coba kita lihat hasilnya. Kita simpan, hasilnya adalah Jess gitu ya. Kita bisa di gini, nama kucing gabung dengan kucing nama, ya, nama kucing Jess gitu.